الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم معاشر الحاضرين rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa berusaha memperbaiki, memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk bekal kita nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya harapan kita terus mendapatkan fasilitas hidup yang bahagia, baik di dalam kehidupan dunia yang fana ini, lebih-lebih nanti di dalam kehidupan akhirat yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Setiap manusia yang masih hidup di dalam dunia ini pasti di dalam kehidupannya mempunyai masalah, mempunyai permasalahan di dalam hidup. Itu biasa untuk kita sebagai manusia makhluk Allah, hamba Allah, karena masalah itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru dari masalah, dari ujian yang diberikan oleh Allah, setelah kita bisa melewatinya, maka di situ letak kebahagiaan yang akan kita rasakan ketika kita mendapatkan permasalahan kemudian selesai dengan baik. Oleh sebab itu, bagaimana agar supaya permasalahan yang kita miliki selama ini bisa terselesaikan dengan baik? Saya akan sampaikan sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Abi Yahya, namanya Suhaib bin Sinan. Beliau berkata, Rasul bersabda, "Ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kullahu khairun." Kata Rasul, sangat menakjubkan kepada orang yang beriman kemudian mempunyai masalah, tapi dari permasalahannya ini semuanya selesai dengan baik, selesai dengan harapannya. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'minin. Dan ini tidak akan terjadi, kata Rasul, yang pertama kecuali kepada orang-orang yang beriman.
syarat utama agar supaya kita di dalam menghadapi masalah mendapatkan pertolongan dari Allah, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita beriman, kata Rasul, in asabathu sarwa'u syakarah fakana khairan lah. Ketika mendapatkan ujian berupa kenikmatan, berupa kesenangan, maka bersyukurlah, itu yang terbaik, kata Rasul. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, perlu diingat dan kita diketahui bahwa ujian-ujian yang diberikan oleh Allah, kalau dalam pandangan kita selama ini ujian itu hanya merupakan kesedihan, itu salah. Karena kesenangan, kenikmatan pun merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru kadangkala ketika manusia diuji dengan kesedihan, dengan kemiskinan, banyak yang lolos, banyak yang bisa melaluinya. Tapi ketika diuji dengan kesenangan, banyak yang tidak mampu untuk menghadapinya. Ada kisah yang dikisahkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Ada 3 orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama diuji kulit belang, yang kedua diuji kepala botak, dan yang ketiga diuji matanya buta. Lalu Allah memerintahkan malaikat untuk mendatangi orang 3 ini satu persatu. Malaikat datang yang pertama kepada orang yang diuji dengan kulit belang. Lalu ditanya oleh malaikat, apa yang kamu senangi saat ini? Apa yang kamu inginkan saat ini? Kalau Allah memberikan kepadamu. Kata malaikat bertanya kepada orang yang kena penyakit belang, ya tentu saja saya menginginkan kulit saya ini kembali seperti semula, bagus lagi. Kemudian oleh malaikat ini dimohonkan kepada Allah, ternyata kulitnya kembali lagi seperti semula. Nah, sekarang kan kulit kamu sudah seperti semula. Lalu harta apa yang kamu inginkan saat ini? Apa kata orang ini? Yaitu al-ibil, saya ingin onta. Kemudian oleh Allah diberikan onta yang super, onta yang sudah hamil. Kemudian dibawa oleh orang ini. Dan selanjutnya malaikat datang kepada orang yang kedua yang diuji botak kepalanya. Ditanya oleh malaikat, apa yang kamu inginkan saat ini? Kalau Allah memberikan kepadamu sesuatu, tentunya saya inginkan kepala botak saya ini sembuh dan tumbuh rambut seperti semula. Kemudian oleh Allah diijabah doa malaikat ini untuk memberikan kesembuhan kepada orang itu. Lalu bertanya lagi malaikat, kemudian harta apa yang kamu inginkan saat ini? Kemudian kata orang ini, al-baqar, saya ingin sapi. Diberikan sapi yang hamil, sapi yang super oleh Allah. Kemudian datang kepada yang ketiga, orang yang diuji dengan matanya yang buta. Apa yang kamu inginkan? Kata malaikat bertanya kepada orang ini. Andai kata Allah memberikan sesuatu kepadamu, tentunya Allah, saya mengharapkan Allah menyembuhkan mataku. Kemudian matanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertanya lagi malaikat, harta apa yang kamu inginkan setelah matamu sudah melihat lagi? Al-ghanam, saya ingin kambing. Kemudian diberikanlah kambing yang hamil kambing yang super. Setahun kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 3 orang ini diuji lagi. Karena pada awalnya ketika diuji dengan sesuatu yang menyedihkan, dengan penyakit yang dideritanya, mereka bertiga ini lolos ujian. Kemudian diberikan kesembuhan oleh Allah dan diberikan masing-masing unta, sapi dan kambing.
Sampai 1 tahun ternyata kambing, sapi, dan juga untanya banyak, menjadi orang kaya. 3 orang ini diuji lagi. Allah memerintahkan malaikat datang kepada orang ini. Malaikat menyerupai manusia, orang yang miskin, kemudian minta yang pertama kepada orang yang penyakit belang tapi sekarang sudah kaya. Pak, saya ini orang miskin, perlu bantuan dari Bapak untuk buat makan buat saya dan juga keluarga saya, sangat miskin sekali. Apa kata orang ini? Sekarang saya ini banyak perlunya, tidak bisa saya ngasih kamu karena saya keperluan saya sangat banyak. Kemudian malaikat ini pura-pura tanya, loh, Bapak ini kan yang dulu punya penyakit belang, kemudian disembuhkan oleh Allah, diberikan unta, dan sekarang kaya. Kenapa Bapak tidak memberikan sedikit hartamu kepada saya? Apa kata orang ini? Laisa ana, dia bukan saya. Saya tidak pernah seperti itu. Harta saya ini keturunan turun-temurun dari nenek moyang saya. Orang ini tidak mengakui bahwa ini pemberian dari Allah, artinya tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian datang kepada yang kedua, sama jawabnya ketika ditanya oleh malaikat, dan yang ketiga pun sama. Setelah itu ternyata unta, sapi, kambing yang dipeliharanya itu sedikit demi sedikit habis, lalu kembali miskin, dan penyakit yang diderita awalnya kembali lagi menjadi penyakit yang diderita oleh dirinya. Nah, ini satu contoh bahwa apabila kita mendapatkan kesenangan, kenikmatan dari Allah, jangan lupa diri. Itu pemberian dari Allah yang harus kita syukuri. Makanya kalau orang pandai mensyukur, pasti dalam kehidupan serta kehidupannya mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam situasi dan kondisi apapun, kalau orang pandai bersyukur, pasti tidak akan pernah ada gundah gulana, kesedihan dalam hatinya, karena merasa semua pemberian dari Allah dan semua takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan oleh Allah kita semua dijadikan manusia yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan di akhir hadis Nabi ini, in asabathu darra'u sabarah fakana khairan lah. Tapi kalau diuji dengan kemiskinan, dengan kesedihan, maka bersabarlah. Sabar itu yang terbaik kepada dirimu, kata Rasulullah Muhammad SAW. Intinya, apabila kita menginginkan perlindungan dari Allah, pertolongan dari Allah, bahagia hidup kita dunia dan akhirat, satu, beriman kepada Allah dan bersyukur ketika mendapatkan kebahagiaan, bersabar ketika mendapat ujian kesedihan. Fa insyaallah Allah akan melindungi kita baik dalam kehidupan dunia apalagi dalam kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.
الحمد لله حمدا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منا وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.